Iya nanti keluar ke masjid teh. Naon atuh deh. Bisa. Oh deui. Oh, tiasa naon kaji tiasa teh. Nah, kudu gelis heula we. Naon? Kalau nanti keluar ini. Naon? Pencetan Kang Haji. Haji. Bulan. Nah ieu teh istri ieu mah Wati. Watinya. Putrana mah. Nah jika Wati pisan. Tenti tacan aya ituan. Tacan esarantannya. Tacan aya video gambar. Jasa teh Kang Hajian. Kelak, nah hatu muncul kelak. Ya materina kelak. Yuk. Share screen. Dan ini teu mana-mana. Itu hujan, Bu Haji. Hujan? Sami, hujan di dia ge. Ah, biasanya. Iya. Bumi sadidinten. Urang ngawitan teh lanya, kayak ngobrolna urang di belakang. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah urang sadaya masih di pasihan kakiatan sareng kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ku margi kitu nya pangitan urang kedah bersyukur teras karena keayaan urang anu sakieu ngabingahkeun urang. Nu kadua sholawat sinareng salam mugia salamna dilimpahkan ke junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rencangan sadaya hatur nuhun karena kasumpinganana insyaallah niat urang di dia kangge kasayan kangge silaturahmi nu kahiji nu kadua pangitanya ulang sharing di Kang Haji Yayan sasireun sabeunyereun lah insyaallah akan aya manfaatna ke kapayun. Mangga salajengna panginten 30-45 menit ka disanggakeun ka Kang Yayan kangge medar pibekeuleun urang sadaya. Mangga Kang Yayan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil jamaah wa nahana 'anit tafarruqi wal adawah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Salam jumpa rekan-rekan semua, para Hadratul Mukarram, mulai dari Pak Ketua, Bapak Tata S. Wirasasmita, serta hadirin semua hadir pada saat ini, Dr. Yuyus, Katingali, Bapak Unge, Teh Reni, dan semuanya Teh Nining tadi ada, Teh Haji Nining, dan semualah yang ada pada saat ini. Sesuai dengan permintaan dari Pemarakarsa kegiatan meeting pada saat ini, saya diamanati untuk mengawali kegiatan dengan menyampaikan hikmah di balik pertemuan kita kali ini. Dan sesuai dengan amanah terdahulu bahwa kita akan mengulas sedikit terkait dengan hikmah di balik surat An-Nas sebagai eksibisi mungkin ke depan, apakah temanya kita akan berubah atau kita akan bergilir sesuai dengan paradigma masing-masing. Mungkin ada beberapa ayat Al-Quran bisa dikaji melalui kegiatan atau kesehatan gitu kan.
bisa digali oleh Dr. Yuyus. Kemudian dari segi teknologi mungkin dari Bang Unge, atau dari segi sosiologis mungkin oleh Kang Tata sendiri atau yang lainnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian, kita akan mengkaji terlebih dahulu terkait dengan surat An-Nas. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat. Kita awali dengan isti'adah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita berdoa sebagaimana Rasul berdoa. Rasul meminta ilmu yang bermanfaat, kemudian meminta rezeki yang thayyib, yang baik, kemudian meminta amal-amal yang diterima oleh Yang Maha Kuasa. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Ini mengandung makna bahwa kul, katakanlah, ini hitobnya kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Kata Allah, katakanlah Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada pemelihara pelindung manusia. Rabbin nas. Malikin nas. Aku berlindung pula kepada raja manusia. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan waswas, keraguan yang dibisikkan oleh al-khannas, yaitu setan yang senantiasa bersembunyi. Jadi kalau ada setan yang menampakkan diri, itu adalah setan yang bermasalah. Setan itu selamanya tidak pernah menampakkan diri, tapi selalu bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian setan itu senantiasa memberikan bisikan-bisikan kepada dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dan ternyata dalam ayat ini oleh Allah disampaikan bahwa setan ini terdiri dari bangsa jin dan bangsa manusia. Sesuai dengan permintaan pula rekan-rekan sekalian bahwa kita akan berbicara terkait dengan makhorijul huruf yang ada pada surah ini. Jadi kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, maka di sini ada beberapa huruf yang dibacanya itu sesuai dengan makhrajnya. Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Makhraj di sini ada huruf qaf ya. Huruf qaf ini merupakan bagian dari huruf yang ada pada pangkal lidah. Jadi kalau di sini ada gambar saya sampaikan, nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, ini ada huruf qaf. Jadi qaf itu harus di sini. Qaf, ul. Nah, gitu. Ul. Nah, beda dengan huruf kaf. Nah, ini kalau kaf itu berada di bagian tengah, pangkal lidah bagian tengah. Kalau ini pangkal lidah di langit-langit mulut bagian belakang. Qaf. Nah, gitu. Ul. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ada huruf alif dan juga huruf ain. Beda tempat keluarnya itu. Kalau huruf alif itu berada di rongga mulut. Huruf alif itu. Kalau huruf ain itu berada di tenggorokan. Jadi nah, beda. Itu mungkin bagian-bagian yang kalau dibaca berbeda dengan makhrajnya itu akan bermakna lain. Makanya ketika kita membaca surat Al-Quran ini, ayat Al-Quran ini, itu harus sesuai dengan tempat keluarnya. Qul a'udzu, za dengan da, perbedaannya itu. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah ini ha berbeda dengan hak besar dengan hak kecil. Kalau hak besar itu berada di pangkal tenggorokan, kalau hak kecil itu berada nah ini. Kalau hak besar itu ada di sini di pangkal tenggorokan, kalau hak kecil itu ada di tengah-tengah tenggorokan.
ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah ini kho itu ada di nah ini ada di tenggorokan di atas, beda dengan ha. Jadi ini membacanya itu harus seperti kita akan ya kho gitu ya, ada gerungannya gitu, kho ghin sama. Saya kira kalau yang lainnya tidak terlalu banyak yang terlalu banyak menyita waktu. Kalau disampaikan seluruhnya untuk makhorijul hurufnya, kita langsung ke tajwidnya saja, Bapak Ibu sekalian. Nah ini, jadi ada beberapa angka di sini. Saya sampaikan bahwa terkait dengan tajwidnya ini adalah yang pertama kul a'u. Nah di sini ada ain. Kalau dalam bahasa Sunda itu ain domah u, ain wau domah u. Nah, ini mengandung makna atau mengandung tajwid bahwa di sini ada huruf mad. Kalau mad itu artinya panjang. Ini dibaca mad tabi'i 2 harakat untuk yang nomor 1. Kemudian yang selanjutnya untuk yang nomor 2 di sini ada nun tasdid. Di sini ngumpul 3 hukum tajwid. Nah, saya kira kalau dulu waktu masih kecil kita belajar di sekolah agama di madrasah ya. Jadi di sini ada 3 hukum tajwid. Pertama ada alif lam syamsiah. Jadi alif lam syamsiah itu adalah alif lam yang dibaca itu seperti matahari. Kenapa matahari? Jadi tidak bisa dilihat secara jelas cahayanya. Kalau kita melihat langsung ke matahari, maka cahaya matahari itu tidak jelas. Makanya di sini alif lam pun bersembunyi, tidak jelas. Ketika dibaca bukan qul a'udzu birabbil nas, tapi langsung ke huruf yang ada setelahnya, yaitu huruf nun. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, gitu. Tidak dibaca alif lamnya. Itu yang pertama alif lam. Yang kedua ada huruf idgham di sini. Jadi alif lam itu tidak dibaca langsung ke nun, itu namanya adalah dibaca idgham ke huruf nun karena tidak ada alif lam tadi ya. Yang kedua ini ada huruf nun di tasdid namanya gunnah. Kalau gunnah itu nun bertasdid dan mim bertasdid. Gunnah itu dengung. Artinya ketika dibaca maka yang keluarnya itu dengungnya saja, yaitu huruf yang keluar dari hidung. Jadi kul a'udzu birabbin nas. Nah gitu. Dibaca minimal 3 harokat atau 2 harokat. Nah ini kemudian yang ketiga, ini kul a'udzu birabbin nas ada tajwidnya itu mad adili sukun. Kalau mad adili sukun itu adalah mad yang berada pada ujung kalimat, maka dibacanya itu bisa mencapai ke 6 harokat. Qul a'udzu birabbin nas atau qul a'udzu birabbin nas minimal 2 atau bisa 3 harakat, bisa sampai 6 harakat. Kemudian yang ketiga nih di huruf yang ketiga sama dengan yang ada sebelumnya yaitu di nomor 2. Jadi di sini juga ngumpul 3 hukum tajwid yaitu alif lam syamsiah, kemudian gunnah dan mad adlis sukun. Kemudian selanjutnya 4 ilahin nas. Nah ini sama, kalau dalam bahasa kita ada fathah berdiri. Nah ini dibaca mad asli atau mad tabi'i. Sama hukumnya membacanya harus 2 harakat. Ilahin nas. Nah, ilahin nas. Kemudian yang kelima sama, nah ini anas. Jadi ada 3 hukum tajwid di sini. Lanjut supaya tidak terlalu menyita waktu. Nah di sini ada huruf min syarril waswasil khannas. Nomor 6 ini huruf ikhfa. Jadi huruf ikhfa ini dibaca dengan dengung. Min syarril waswasil khannas. Ada 15 huruf ikhfa ya. Ketika dibacanya itu harus menggunakan atau dibacanya secara samar. Jadi lawannya itu idhar.
Kalau idhar itu dibaca jelas, kalau ikhfa itu dibaca samar. Nah, ketika kita menemukan huruf seperti ini, maka cara membacanya itu adalah dengan menggunakan dengung dan ditahan minimal ya 3 harakat di sini. Jadi min syarril waswasil khannas. Jangan dibaca min syarril waswasil khannas, tapi harus dibaca min syarril waswasil khannas. Kemudian lanjut yang ketujuh. Nah, ini berbeda dengan Malikin Nas. Kalau di Malikin Nas di sini ada alif lam syamsiah. Kalau di sini alif lam komariah. Komar itu bulan. Jadi kalau membaca alif lam menghadapi wawu seperti ini, maka dibacanya itu dibaca seperti bulan. Kalau bulan itu jelas ketika kita lihat cahayanya bulat, tidak ada silaunya ketika kita melihat bulan. Makanya ketika dibaca, maka membacanya adalah min syarril, langsung alif lamnya itu ada. Min syarril waswasil khannas. Nah, ada sama dengan nomor 9 nih. Min syarril waswasil khannas. Jadi ada beberapa huruf yang ketika diawali oleh alif lam dibacanya itu kemar. Jelas. Kemudian nomor 8 ini gender is apa ya? Fathah menghadapi alif. Jadi mad tabi'i ini ada 3. Ada fathah menghadapi alif, kemudian kasroh menghadapi iya, kemudian domah menghadapi wawu. Nah, ini dibaca mad tabi'i minimal 2 harakat. Min syarril waswasil khannas nomor 9 sama dengan nomor 7, yaitu alif lam komariah. Kemudian khannas, nah ini sama dengan yang tadi, ada nas di sini. Kemudian ada mad abadi. Lanjut, kemudian alladzi, nah ini nomor 11 sama. Nomor 11 ini Bapak Ibu sekalian, yaitu alif lam syamsiah. Jadi sebenarnya ini alladzi itu hurufnya itu alif lam lam ya. Jadi alif lam lamnya ada 2. Kemudian disiddah ditasdid maka menjadi alladzi. Maka ini alif lam syamsiah hukumnya karena lam yang satunya itu tidak dibaca. Nah, ini langsung ke alif lam yang selanjutnya. Jadi alladzi. Kemudian nah ini contoh mad tabi'i yang kasrah menghadapi ya. Dari yang 3 itu fathah menghadapi hamzah, kemudian domah menghadapi wawu. Nah, ini kasroh menghadapi iya, mad tabi'i. Jadi bacanya minimal 2 harakat. Alladzi, nah, yuwaswisu fi sama. Kemudian kudu sama. Nah, ini domah menghadapi wawu. Jadi ada 3 hukum tajwid mad, yaitu ada contohnya. Doma menghadapi wawu, kemudian kasroh menghadapi iya, kemudian fathah menghadapi hamzah alif. Sudurin nas, hukum yang nomor 15 sama dengan yang tadi, ada 3 di sini. Ada alif lam syamsiah, ada gunnah, ada mad adilid. Minal jinnati wan nas. Nah, ini sama alif lam komariah, kemudian ini gunnah nomor 17, minal jinnati wan nas. Nah, ini sama dengan nomor 5, nomor 3, nomor 2 wan nas. Itu mungkin sekilas terkait dengan hukum tajwid yang ada pada surat An-Nas ini. Saya tidak bermaksud menggurui, tetapi rekan-rekan sekalian, ini kita belajar bersama, mengulang kembali nostalgia dengan pelajaran masa lalu. Dan manfaatnya. Nah, ini yang tadi saya kira beberapa. Jadi kalau terkait dengan makhorijul huruf itu, nah ini ada tenggorokan, ada lidah, kemudian ada ini baham ya. Jadi apa namanya tuh? Baham. Kemudian ini ada syafatain, ini ada khoisum ya. Ini ada syafatain, namanya itu bibir, kedua bibir. Nah, ini huruf-hurufnya yang ada di sini. Sekilas saja Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan terkait dengan asbabun nuzul turunnya surat An-Nas ini. Masih ada waktu ya, Kang Tata ya?
Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, Banyak, terus saja. Tenang aja. Bu, ya, Bu, bahwa surat An-Nas ini ini ayah lihat nih. Hei, tuh lihat tuh. diturunkan sekaligus dua surat bersama surat Al-Falaq. Nah, ya. Jadi surat An-Nas itu diturunkan sekaligus dengan surat Al-Falaq. Jadi surat sebelumnya. Kalau surat An-Nas itu tadi penutup Al-Quran, ayat surat yang ke berapa tuh? Yang ke 114 ya. Kalau surat Al-Falaq itu surat yang ke 113. Ya. Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu diturunkan secara sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qul a'udzu birabbil falaq 5 ayat. Kemudian surat An-Nas Qul a'udzu birabbin nas itu 6 ayat. Jadi semuanya itu ada 11 ayat. 11 ayat. Kenapa dua surat ini turun secara sekaligus? Nah, Bapak Ibu sekalian, asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya itu, jadi dua surat ini disebut sebagai al-mu'awwidhataini. Apa itu al-mu'awwidhataini? Al-mu'awwidhataini itu adalah dua bacaan yang digunakan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan. Jadi kalau kita lihat Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Nah, sama dengan Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Allah yang memelihara, melindungi manusia. Jadi dua-dua surat itu mempunyai makna yang sama, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut sebagai al-mu'awwidhatain. Jadi fungsinya itu untuk isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi dari kejahatan manusia yang kerjasama dengan jin dan setan. Nah, di mana setan itu justru ada yang berasal dari manusia, ada yang berasal dari bangsa jin. Jadi disebut al-mu'awwidhatain. Nah, rekan-rekan semua, Abu Nu'aim dari Ja'far, dari Robi bin Anas, dari Anas bin Malik meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah sakit 2 hari cukup parah ya. Jadi pernah sakit 2 hari cukup parah. Kenapa sakit 2 hari cukup parah? Ketika sakit beliau dijenguk oleh 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang menjenguk Rasulullah SAW. Ketika menjenguk, satu malaikat memegang kepala Rasul, satu orangnya itu memegang kakinya. Kemudian satu malaikat yang memegang kaki Rasul bertanya kepada Rasulullah, kepada malaikat yang memegang kepala Rasul, kira-kira apa nih terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini. Ketika ditanyakan kepada malaikat yang memegang kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat yang memegang kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akibat sihir, akibat adanya tenung, akibat adanya yang menujumnya, yaitu Rasul itu disihir orang. Rasul saja pernah kena sihir. Oleh karena itu apalagi kita, rekan-rekan semua. Maka kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 2 surat tadi. Kita akan jelaskan nanti hikmahnya. Jadi ketika disihir orang, malaikat itu bertanya lagi kepada yang memegang kepala Rasul, kira-kira siapa yang menyihir Kangjeng Rasul itu? Yang menyihir Rasulullah SAW itu. Maka malaikat tersebut mengatakan bahwa yang menyihir Rasul itu adalah orang Yahudi yang bernama Labid Ibnul A'sam. Jadi orang-orang Yahudi itu punya kebiasaan menyihir orang, menujum orang. Nah, kemudian malaikat yang memegang kaki Rasul itu kemudian bertanya lagi kepada malaikat yang memegang kepala Rasul, kira-kira di mana diletakkan sihir kepada Rasul tersebut. Maka kata malaikat itu, sihir tersebut diletakkan oleh Labib Ibnul A'sam itu di sebuah sumur di mana Rasulullah SAW biasa mengambil air dari sana.
Maka di dalam sumur itu ada sebuah batu, kemudian di bawah batu itu diletakkan sebuah kotak, kata para malaikat. Di sana ada sihirnya itu. Maka Rasulullah SAW besoknya menyuruh para sahabatnya untuk mengangkat sihir-sihir tersebut dari dalam sumur. Kemudian sahabat Rasul menimba air dari dalam sumur, kemudian setelah airnya sedikit, dibukalah batu yang ada di dalamnya, ternyata ada kotak. Kotak itu langsung dibakar oleh Rasulullah SAW. Ternyata di dalamnya itu ada tali simpul, dan tali simpulnya itu ada 11 tali simpul. Makanya langsung Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 2 surat sekaligus tadi Al-Mu'awwidhataini ini, Qul a'udzu birabbil falaq sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ada 11 ayat. Ketika satu ayat dibaca oleh Rasul, Qul a'udzu birabbil falaq, maka lepaslah tali simpul yang pertama. Kemudian ketika ayat kedua dibaca oleh Rasul, maka lepas juga simpul yang kedua. Sampai 11-11-nya itu terlepas dari sihirnya. Maka Rasulullah ternyata sembuh. Nah, jadi itu Bapak, rekan-rekan sekalian, Rasulullah yang ma'asum, yang suci, ternyata juga pernah ditimpa sihir. Sebagai pelajaran bagi kita semua, maka kita diharuskan untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui 2 surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Lanjut rekan-rekan semua, jadi saya ingin menyampaikan kandungan hikmah dari surat An-Nas ini. Nah, di sini sudah saya sampaikan tadi bahwa isi surat An-Nas ini adalah isti'adah pada Allah Subhanahu Wa Taala dari kejahatan iblis yang menebarkan was-was. Jadi was-was itu ragu-ragu, tidak yakin. Nah ini, kebiasaannya penyakit was-was itu diberikan atau menimpa pada orang-orang yang dilanda kegalauan lah gitu, yang dilanda kegalauan. Ataupun dalam kebiasaan sehari-hari orang suka ada was-was. Ketika wudhu, ya teh atas teh acannya kekemas teh. Ini udah belum ya membasuh muka itu? Atau dalam sholat udah belum ya rakaat pertama, rakaat kedua, ya teh asa tos 2 rakaat atau asa namanya sarakaat. Nah ini adalah was-was. Was-was, dan was-was itu bukan ada dengan sendirinya, itu adalah bisikan-bisikan dari setan. Maka sebenarnya ketika kita mulai mau melaksanakan sholat, harusnya ada sebagian ulama yang suka membaca surat An-Nas. Artinya dia berlindung kepada Allah supaya tidak diberikan was-was. Nah ini. Kemudian dari ayat-ayat yang tadi saya sampaikan dalam surat An-Nas, rekan-rekan semua, bahwa 3 ayat pertama, jadi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, ini 3 ayat pertama sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi 3 ayat pertama ini, nah 3 ayat pertama ini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, ini semuanya mengandung makna tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, birabbin nas ini mengandung makna tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu artinya kita harus meyakini bahwa pemelihara, pelindung kita semua tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pelindung manusia itu hanya Allah. Bahkan ini An-Nas itu tidak ditentukan dia itu muslim, dia itu kafir. Semuanya yang melindungi manusia itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberi rizki dan lain sebagainya ini. Pelindung, pemelihara adalah tauhid rububiyah namanya. Kemudian yang ayat yang kedua ini namanya tauhid mulkiyah. Tauhid mulkiyah ini adalah mengesahkan bahwa yang merajai, yang menguasai manusia itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melapangkan rizki kita, yang menghilangkan rezeki kita, yang memberikan penyakit kepada kita, yang menyembuhkan kita semua tiada lain kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya tauhid mulkiyah. Nah, kalau ini ilahin nas, ini namanya tauhid uluhiyah.
Tauhid uluhiyah itu adalah kita punya kewajiban untuk mengesahkan, menyatukan hanya satulah. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya 3 ayat yang pertama adalah terkait dengan tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Rububiyah terkait dengan perlindungan, pemeliharaan, mulkiyah terkait dengan kekuasaan, yang berhak melapangkan rezeki dan menyedikitkan rezeki, memberi penyakit dan menyembuhkannya itu Allah adalah Allah. Kemudian uluhiyah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang keempatnya min syarril waswasil khannas, terkait dengan kejahatan bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan yang senantiasa bersembunyi. Nah, ini setan yang senantiasa bersembunyi, yang senantiasa membisikkan kepada kita semua untuk ragu-ragu terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ragu-ragu terhadap kepercayaan kita semua. Ini bisikan dari setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas, dibisikkan kepada siapa dan kepada apa? Ternyata setan itu selalu membisikkan kepada dada kita semua, kepada hati kita semua. Jadi yang dirusak pertama kali oleh setan itu adalah hati, terkait dengan masalah keyakinan, terkait dengan masalah kepercayaan. Dan ternyata bangsa setan itu ada 2 jenis, yaitu minal jinnati wan nas. Ada dari bangsa jin yang tidak kelihatan, kemudian yang kedua ada dari bangsa manusia. Lanjut Bapak Ibu sekalian, kembali kepada materi yang tadi. Nah, ini kandungan, terkait dengan kandungan surat An-Nas ini. Nah, ini jadi yang 3 ayat pertama terkait dengan masalah itu. Kemudian lanjut. Ini. Jadi terkait dengan was-was ini dalam surat An-Nas disampaikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan rasa was-was itu adalah ada kalanya dari bangsa jin, ada kalanya dari bangsa manusia. Kemudian kesimpulannya adalah setan terdiri dari 2 jenis, yaitu jin dan manusia. Lanjut Bapak Ibu sekalian, nah ini hikmahnya dari surat An-Nas. Jadi, nah ini, kalau kita senantiasa membaca surat An-Nas, maka ada 3 hikmah. Pertama, untuk menangkal sihir. Jadi ketika kita ingin tidak terjerat oleh sihir orang, sihir manusia yang syirik, yang hasud, kita senantiasa dianjurkan untuk membaca surat An-Nas ini. Bahkan dengan surat Al-Falaq. Jadi Al-Mu'awwidhataini tadi. Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang kedua, melindungi diri. Nah, ini melindungi diri dari bangsa manusia dan bangsa jin. Kalau ingin terlindungi dengan cara membaca surat An-Nas ini. Termasuk melindungi diri dari bangsa penyakit, termasuk pandemi pada saat ini. COVID-19. Insya Allah yang selalu mendawamkan membaca surat An-Nas ini, saya kira akan diberikan kekuatan. Kalaupun terkena, dia akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, aman ketika kita tidur. Nah, jadi Bapak rekan-rekan semua, Rasulullah SAW tidak pernah melewatkan ketika akan tidur. Beliau senantiasa membaca pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua membaca surat Al-Falaq, kemudian yang ketiga membaca surat An-Nas ini. Untuk apa? Untuk melindungi kita ketika sedang tidur. Sebab biasanya sihir itu datang ketika kita tidur. Baik tidur itu di siang hari ataupun di malam hari. Kemudian yang kedua, ketika kita tidur sebenarnya rekan-rekan semua, kita ini ruh kita ini ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebagian yang dikembalikan ketika bangun, ada sebagian yang terus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimasukkan lagi kepada jasadnya. Makanya suka banyak cerita ketika tidur, banyak orang yang langsung meninggal dunia ketika dibangunkan telah meninggal dunia. Itu karena memang hak Allah Subhanahu wa taala ketika dia itu tidur setengah mati. Jadi ruhnya ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk mengamankan diri supaya kita husnul khotimah ketika kita meninggal itu dalam keadaan baik yang akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa mendawamkan ketika mau tidur itu pertama membaca surat Al-Falaq minimal, kemudian surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas. Dan diawali dengan tentunya doa Rasul, bismikallahumma ahya wa bismika. Lanjut, rekan-rekan semua. Nah, ini jadi ada beberapa konsep manusia dalam Al-Quran, termasuk dalam surat An-Nas ini. Jadi An-Nas ini adalah sebutan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ada beberapa konsep, pertama An-Nas, kemudian ada Al-Insan, kemudian ada Al-Bashar, kemudian ada Bani Adam atau Dzurriyyatu Adam. Terkait dengan An-Nas, nah ini mengingat hakikat manusia, bahwa An-Nas ini kaitannya dengan konsep batin manusia. Konsep manusia. An-Nas itu, nasa itu lupa. Jadi manusia itu suka lupa. Memang manusiawi orang suka lupa. Contohnya Dokter Yuyus lah misalnya, atau Dokter Meti misalnya. Nah, ketika praktek, kalau senantiasa ingat, saya kira tidak akan bisa makan ya. Tidak akan mampu makan. Jadi lupa ini merupakan anugerah sebenarnya dari Yang Maha Kuasa. Dan itu disandang oleh manusia. Jadi manusia itu kadang-kadang lupa. Mahalul khotawanisyan. Nah, itu. Kemudian ketika manusia lupa, ada yang harus diingatkan, ada yang memang ya seperti tadi. Jadi anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kemudian Al-Insan. Kalau Al-Insan, konsep Al-Insan ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dalam konsep yang sebaik-baiknya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Al-Bashar, kalau Al-Bashar ini erat kaitannya dengan jasmani. Jadi butuh makan, butuh minum, ini dalam konsep manusia sebagai bashar. Jadi bashar ini kalau arti literalnya itu adalah kulit. Nah, itu. Jadi bisa diraba, bisa dirasa, bisa dilihat. Kemudian Bani Adam, Dzurriyyatu Adam, ya kita ini adalah merupakan turunan dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai al-malaul a'la. Dulunya ada di surga. Walaupun surganya surga ujian, bukan surga nanti yang akan kita tempati, yaitu sebagai surga yang tidak sama sekali ada ujian. Di sana Adam masih diuji ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan larangan, ya, jangan sampai mendekati sebuah pohon yang namanya pohon khuldi, kata sebagian mufasir, ya. Tetapi digoda oleh setan, kata setan, katanya ini pohon justru banyak barokahnya, banyak manfaatnya. Dan yang pertama kali tergoda adalah Hawa, istrinya. Kemudian Adam juga tergoda. Akhirnya dosa satu saja oleh Allah Subhanahu wa taala diusir dari surga. Satu saja, sedikit saja dosa diusir oleh Allah dari surga. Apalagi mungkin yang dosanya banyak, tidak akan mungkin masuk ke surga. Oleh karena itu dosa, karena manusia ini merupakan orang yang suka lupa, pasti setiap manusia punya dosa. Untuk membersihkan dosa tersebut, diantaranya dengan cara bertobat dan dengan cara melakukan kebaikan. Insya Allah kita akan diterima tobatnya. Dan Adam juga 200 tahun, rekan-rekan semua dipisahkan dengan keluarganya, dengan Hawa, di bumi yang belum ada siapa-siapa. Jadi Adam dan Hawa ini, menurut cerita, Adam diturunkan oleh Allah di sekitar India, kemudian Hawa diturunkan Allah di sekitar Jeddah. Nah, kemudian keduanya bertemu, ternyata bertemunya itu di Jabal Rahmah. Bagi orang yang pernah melaksanakan ibadah haji, di Arafah itu ada sebuah gunung
yang tidak terlalu tinggi, pasir, bisa kita daki. Nah, di sana ada sebuah tugu, itu adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Jadi Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, artinya ketika bertemu antara Adam dan Hawa dengan penuh kasih sayang itu di sana. Tapi ketika banyak orang yang melaksanakan kegiatan ibadah haji, di sana itu digunakan untuk hal-hal yang memang tidak diajarkan, seperti menulis di sana. Katanya orang yang menulis itu akan mendapatkan jodoh yang baik. Ya. Tetapi kalau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, silakan saja di sana gitu ya, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kemudian kasih sayang dari hamba semua. Ini kemudian selanjutnya rekan-rekan semua, nah ini dimensi kemanusiaan dalam surat Anas itu sebenarnya ada beberapa penjelasan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa manusia ini ada 3 dimensi. Pertama, manusia itu punya jasad, butuh makan, butuh minum. Kemudian yang kedua ada ruhnya itu. Jadi ada ruhaninya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan ruh manusia itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, wa nafakhtu fihi min ruhi, ya. Jadi ruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian al-aqlu. Ketika manusia diciptakan jasadnya saja, itu tidak ada apa-apanya. Tapi ketika disempurnakan oleh Allah dengan ditiupkan ruh kepada jasad manusia, maka jangankan manusia, malaikat pun menghormat dengan cara bersujud kepada Adam, kepada manusia. Apalagi sekarang kita ditambah dengan akal. Jadi akal ini merupakan potensi ketiga manusia yang bisa digunakan oleh kita semua dalam rangka memilih mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, kemudian mana jalan untuk ke surga dan jalan untuk ke neraka. Jadi ketika manusia hanya jasadnya saja, tidak ada ruhnya, dinamakan sebagai mayit. Kemudian ketika manusia hanya ruhnya saja, tidak ada jasadnya, itu dinamakan sebagai hantu, ya, sebagai ririwa. Kemudian itulah. Jadi manusia itu harus ada jasadnya, harus ada ruhnya, harus ada akalnya. Makanya ketika pembinaan seperti ini, maka hakikatnya kita ingin memperbaiki potensi jasad kita semua supaya sehat dan kuat. Kemudian yang kedua, ruh kita supaya penuh iman, kemudian baik, soleh. Kemudian akalnya itu cerdas dan pintar. Nah ini kalau sempurna, ini dinamakan sebagai manusia kamil, insan kamil, manusia sejati katanya. Kemudian selanjutnya, rekan-rekan semua, apa yang saya sampaikan tadi hakikatnya dalam rangka ini. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dirinya akan mengetahui Tuhannya. Tadi saya sampaikan bahwa kita ini sebagai An-Nas, Al-Insan, kemudian Al-Bashar, kemudian Dzurriyyatu Adam, kemudian potensi yang ada pada kita adalah Al-Jasad, kemudian Ar-Ruh dan Al-Aqlu. Itu hakikatnya dalam rangka ini. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbah. Siapa yang mengetahui dirinya, hakikatnya dia akan mengetahui Tuhannya. Kita tidak akan bisa mencapai derajat zat Tuhan, tetapi Tuhan itu hanya bisa dicari, hanya bisa ditemukan ketika kita mengetahui diri sendiri. Itu mungkin rekan-rekan semua sekilas satu lumayan yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan semua dalam rangka melaksanakan meeting pada saat ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Khusus untuk saya yang menyampaikan, umum untuk Bapak Ibu sekalian, untuk rekan-rekan semua, Reviparan, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, kemudian mendapat keberkahan, kemudian cita-citanya semua bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang menjadi cita-cita semua itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan hal ini menjadi bahan keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, kita tutup mungkin Kang Tata ya dengan sebuah sekelumit doa mungkin gitu ya. Iya, boleh. Jadi marilah kita semua untuk menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita pada saat ini diberikan keberkahan dan juga
diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina wa ta'lamu ma'adiratana wa ta'lamu hajatina fa'atina su'lana wa ta'lamu ma fi nafsina faghfir lana dzunubana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cuci tangan, pakai sabun sampai bersih. Sekian, hatur nuhun, terima kasih. Pak Taufik beli kopiah dipakai sholat subuh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa-bawa si Taufik. Maka pilih ayah nu bade. Oke, jadi gini, sebelum acara bebas nanti kalau ada yang mau bertanya dulu terkait materi, mangga. Oh, mangga. Ya. Ada? Teh Reni, mangga. Teh Haji Nining. Saya. Kang, ya silakan, Kang Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun nanti. Pakai pantun. Gini, kalau saya itu kan terkait yang was-was tadi itu loh, Pak Ustadz. Kalau saya kan kalau sholat kan itu masuk was-was nggak sih? Pelaksanaan sholat nanti jadi apa nanti gitu. Nah itu. Termasuk tuh. Jadi gini. Was-was. Jadi gini. Kalau misalnya kita beribadah ya, memang di sana itu harus ada sifat roja dan khauf. Roja dan khauf itu adalah roja kita menghendaki sholat itu, ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi khauf pun memang harus ada. Kita ini harus khawatir apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Nah, sehingga ketika kita punya khauf seperti tadi, insya Allah kita akan senantiasa berupaya supaya ibadah kita ini diterima. Jadi mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh Kang Yus tadi justru rasa khauf, bukan was-was ya. Rasa khauf dan juga rasa roja. Itu mungkin sekilas singkat. Siap, sama-sama. Mangga misalnya Kang Dunde, mangga. Anu ya, mangga beli bade pertarusan. Lop dino abdi mah ieu teh. Nyambung sak nu sana selawe nu sana sela. Ya, sanu bade Teh Haji Reni mangga. Sok. Iya. Ngupingkeun weh. Sebelum kita bahas selanjutnya yang tadi usulan Kang Haji Yayan. Lah, mangga Teh Haji Nining mangga. Ya. Assalamualaikum. Kang Ustadz Arkawis awasan sebelum tidur tadi ya. Iya. Ya kulhu itu ya. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas. Yang 3 itu kan? Iya. Falaq binas. Kan itu biasa udah kita lakukan sejak kita kecil juga tahu. Tapi ada satu hal yang saya tahu dari kecil juga gitu ya. Ayat kursi gitu. Ya. Apa itu juga sama gitu, sama pentingnya gitu kan. Ya. Ayat kursi juga saya rasa dalam segala hal gitu ya. Yang tidak bisa dipisahkan dari 3 bacaan tadi biasanya. Jadi sok sakantet gitu. Ya. Kulhu, Falaq binas gitu, sama ayat kursi gitu. Terus gitu. Ya. Terima kasih Teh Nining atas atensinya ya Teh Haji Nining. Betul. Jadi kalau saya persis gitu. Sebenarnya bagian dari al-ma'surat ya. Bagian-bagian surat yang baik untuk dibaca di antaranya itu 3 serangkai tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas, kemudian ayat kursi, bahkan sebenarnya ada lagi bacaan yang bagus untuk dibaca oleh kita semua sebelum tidur.
Di antaranya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Nah, ini akan ada manfaatnya di akhirat kelak. Katanya banyak orang yang memberikan syafaat, yang memberikan istighfar lah kepada kita semua. Jadi kalau istighfar itu jangan cukup dengan astagfirullahaladzim aja, tapi harus diteruskan. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illahu wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Jadi orang lain pun diistighfarkan oleh kita semua, dipintakan ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan kembali kepada kita semua. Kemudian yang jangan lupa kalau sebelum tidur itu sebenarnya ada lagi sholawat. Ini sholawat kepada Nabi itu akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Allahumma sholli ala wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu bukan hanya bacaan untuk sholat saja, tapi juga bagus didawamkan sebelum kita terlelap tidur. Nah, kemudian ada lagi, itulah yang tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Makanya kalau sebelum tidur itu rutin baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq, baca An-Nas, kemudian baca ayat kursi, dan bacaan yang tadi istighfar, sholawat, kemudian tasbih. Nah ini, jadi alhamdulillah itu bagian dari rangkaian kegiatan ketika kita akan beristirahat, ketika kita akan tidur. Nah, terima kasih Bu Haji Nining. Kang Haji. Jadi ada apa? Halo? Ya. Ya. Ada cerita gitu ya dari Rasulullah. Katanya sebelum tidur itu seolah-olah kita tamat Quran gitu ya. Khatam Quran. Ya. Terus bertawaf. Satu lagi ya pokoknya 3 itu ya. Jadi baca surat Al-Ikhlas 3 kali. 3 kali, sholawat 3 kali kan seolah-olah kita bertemu Rasul ya. Terus yang bertawaf itu subhanallah walhamdulillah. Yang tasbih. Kan? Betul. Ternyata Bu Haji ini lebih tahu dari saya. Ya betul. Saya sedih ini. Hanya pingin. Suaranya sedih banget ini. Kenapa? Kumaha? Suaranya si Ganu sedih kunaon. Terang wae. Nuhun nuju berduka abdi teh. Semangat ini. Iya pidoana itu dayananya. Sok di itu Pak Haji teraskeun. Siap. Ya itu. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Teh Haji Nining. Jadi hikmahnya di balik bacaan-bacaan tadi, kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali berarti seolah-olah kita membaca Al-Qur'an 10 juz. Kalau kita membaca Al-Qur'an Al-Ikhlas 2 kali berarti seolah-olah kita ini membaca Al-Qur'an 20 juz. Jadi kalau dibaca Al-Ikhlas 3 kali seolah-olah kita membaca Al-Qur'an 30 juz. Jadi khatam Al-Qur'an. Makanya alhamdulillah saya setiap malam mengkhatamkan Al-Qur'an dengan cara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali Pak Yuyus gitu. Nah itu hikmah di balik itu. Kemudian ketika kita sholawat betul tadi. Jadi kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, bertemu dengan Rasul, dan ketika kita mengucapkan tasbih tadi seolah-olah kita melaksanakan tawaf. Itu hikmah di balik kita sebelum melaksanakan tidur. Jadi bagaimana pahala besarnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kegiatan ibadah tadi sebelum tidur. Jadi ketika tidur tidak bangun lagi, insya Allah kita sudah punya bekal lah gitu untuk mengundang. Tapi kumaha upami taradugi tah babacaan eta teh. Kaburu tunduh jeung bobo. Capean. Kaburu tunduh. Insya Allah lah hikmahnya sudah ada lah. Hikmahnya sudah ada. Ya, Pak Haji ya, udah niat. Gitu. Betul Dok, gitu ya. Jadi al-umuru bimaqasidiha. Jadi kalau orang mukmin itu niatul mukmin khairun min amalihi gitu. Jadi udah niat saja orang mukmin itu udah dianggap sebagai perbuatannya oleh Allah, bahkan lebih baik gitu dari amalnya. Nah itu. Insya Allah Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Semua apa yang dilaksanakan oleh hati, oleh lisan, oleh perbuatan itu akan dicatat olehnya.
Jadi intinya mungkin pengantar tidurnya adalah untuk hal-hal yang baik nih Kang Hajinya. Ya, Karena ada juga ternyata saya pernah dengar cerita yang mendawamkan mulai dari Alif Lam Mim dulu gitu ya, walaupun mungkin 10 ayat pertama, ayat kursi, kemudian 3 ayat terakhir gitu ya. Semua ayat yang dia hafal karena membaca gitu ya. Seperti itu. Gitunya mungkin ya. Betul. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu sebelum tidur itu khotam Al-Quran, betul itu mau dibaca. Jadi Imam Syafi'i itu kan siang khotam, malam khotam. Nah itu kan. Tapi kalau kita mah, tidak akan sampai ke sana. Minimal seperti itulah tadi. Ada batas-batas minimal, ada batas-batas pertengahan, ada batas-batas maksimal. Ya minimal jangan sampai kita tidak sama sekali lah gitu ya. Untuk melupakan kebaikan-kebaikan yang akan kita petik hasilnya itu nanti. Saya kira semuanya udah. Kalau melihat warga Ripiparen, alhamdulillah ya. Jadi semuanya pada nyantri gitu ya. Minimal untuk melaksanakan kebaikan yang rutin mah dilaksanakan ya. Tinggal bala lagu lah. Nah, gitu. Kan? Mau pami aya nyelaskeunnya cenah untuk supaya urang teh nya kaburu tunduh teh nyebatkeun setelah salat Isya mending kene langsung salat tobat cenah. Jadi biasakan sholat tobat setiap malam. Jadi insya Allah kalau si ananya kita bencana pupus ke bangun-bangun dari mereka subuh teh tak insya Allah sholat tobat mas. Tak hebat gitu ayah dari saudara teh kumaha teh tak. Iya. Jadi begini, cara kita untuk bertobat kepada Allah itu banyak ya. Mulai dari hati, kemudian lisan, sampai perbuatan. Nah, sholat tobat itu bagian dari kita itu melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melaksanakan tobat setiap malam itu bagus. Jadi intinya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diawali dengan sholat. Nah, itu maksudnya sholat tobat itu. Jadi kita sholat dulu. Nah, kita kan sholat tobat itu sholat mutlak ya. Jadi mutlak itu tidak ada batas waktunya. Bisa kapan saja kan kalau sholat tobat. Bisa siang hari, bisa malam hari, bisa kapan saja. Ketika kita ingin meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan sholat, itu namanya sholat tobat. Kemudian ketika kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawali dengan sholat, itu namanya sujud syukur. Nah gitu kan. Apa saja perbuatan yang diawali dengan sholat itu selalu dikaitkan dengan niatnya tadi. Makanya bagus. Sampai sejauh itu lebih bagus itu ya. Kalau misalnya setiap malam kita melaksanakan sholat untuk melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul mah tobat nate setiap hari 70 kali. Bahkan sampai 100 kali itu Rasul gitu ya. Melaksanakan tobatnya itu. Rasul yang tidak punya dosa, Rasul yang maksum, tobatnya itu sampai 70 kali, sampai 100 kali. Orang anu biasana berbuat dosa, saya gitu ya. Tuh pernah tobat-tobat sapoe sekali-kali acan sehari teh gitu. Engkewe dina malam Jumat unggul. Nah ini. Jadi intinya rekan-rekan semua, saya kira apa yang kita lakukan sesering mungkin kuantitas itu tidak akan lah gitu. Itu akan menjadi sesuatu yang akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun banyaknya kegiatan amal ibadah, saya kira tidak akan bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pernah mengatakan, ketika kita banyak ibadah, tidak akan bisa membeli kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan bisa membeli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan diberikan kepada orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah mengundang rahmat Allah. Sanes hoyong lebet ka surga. Sabab lamun urang ka surga ngenelkeun kana amal urang, moal kapeser gitu. Moal tiasa urang lebet ka surga ku amal ibadah urang. Ketika ada satu kisah ya, walau alam benar atau tidaknya, ketika nikmat mata sebelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah seseorang mulai dari akal balik sampai meninggal tidak pernah terlewatkan, bahkan dia beribadahnya itu di tengah hutan, tak ada yang mengganggu sama sekali. Ternyata ketika ditimbang, karena dia itu menganggap bahwa surga bisa dibeli dengan amalnya, ternyata ketika ditimbang dengan satu matanya saja, itu masih berat matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada amalnya.
Makanya ketika kita melakukan ibadah, yang dituju oleh kita ini adalah mardotilah, rahmat Allah gitu, keriduan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian rahmatnya. Di mana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu kata Rasul ada 100, satu diberikan oleh Allah, diturunkan sekarang di dunia, dibagikan kepada semua makhluknya, baik itu muslim ataupun tidak muslim, manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, itu cuma 1. 99 ditahan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang soleh nanti di surga. Jadi kenikmatan di surga akan jauh lebih baik, lebih nikmat daripada kenikmatan sekarang di dunia ini. Bayangkan saja, itulah sebagai bayangan untuk memotivasi kita senantiasa bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu mungkin. Mohon maaf, nusana saya di Kang Yadi, harus di. Upami henteu ya abi bedan terus, tapi rada out of topic dari yang sudah dibahas panginten Kang Haji. Ya. Assalamualaikum Bang Ersa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada satu keterangan bahwa sahabat itu bahkan ada yang sampai sholat semalam itu 1000 rakaat, benar nggak ya? Nah ini. Jadi saya tidak bisa membayangkan kumaha sholatnya harus 1000 rakaat gitu. Betul, makanya gini, hitungan saya gini, kalau 1000 rakaat itu setengah menit aja 1 rakaat, itu butuh 500 menit. Ya. 500 menit itu adalah 8 jam gitu, maksud saya. Satu maninah kumah sholat nak gitu. Ya. Gini atau aja ada lah. dimensi lain. Ya, jadi gini aja lah. Rasulullah yang diberikan kekuatan 10 kali lipat daripada manusia biasa ya. Jadi setiap nabi itu diberikan kekuatan 10 kali lipat daripada kita, daripada manusia biasa. Jadi Rasulullah lamun gulat jeung 10 orang wanian sebetulnya mah gitu kan. Karena memang dianugerahi kekuatan oleh Allah itu 10 kali lipat daripada kekuatan manusia biasa. Beliau melaksanakan sholat itu, kata Siti Aisyah kan cuma 11 rakaat. Kemudian beliau membaca ayat Quran memang dengan indah sekali. Jadi intinya kalau sholat sampai 100 rakaat, 1000 rakaat, saya kira itu di luar nalar lah saya mah. Kalau menurut saya gitu ya. Jadi tidak akan ada orang yang bisa mampu melaksanakan sholat dengan baik 1000 rakaat pada satu malam saja lah gitu. Apalagi orang manusia biasa seperti kita. Rasul saja kan seperti tadi. Kebiasaannya melaksanakan sholat dengan indah. Kata Siti Aisyah itu adalah 11 rakaat. Dan beliau melaksanakan sholatnya itu separuh malam. Jadi tengah malam lebih sedikit, kemudian sholat, kemudian istirahat, ada 50 ayat sampai waktu subuh kan gitu ya istirahatnya. Jadi tidak selamanya malam tutup enggak. Rasul itu melaksanakan sholat seperti itu. Jadi kalau ada keterangan jam ya kan ya sekitar 4 jaman berarti ya. Iya. Menjelang subuh ya. Yang buat Ya. bobo aku Tapi kan jadi gini, Rasul itu kan ketika dia itu bangun tidur, bangun Rasul itu. Dia tidak langsung ke air kemana, enggak. Duduk dulu di tempat tidurnya itu. Dia baca surat Al-Imran yang 11 ayat. Yang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allah. Nah itu yang ayat itu. Diam dulu. Kemudian Rasul itu membersihkan kotoran yang ada di matanya. Begini. Lama gitu. Nah, baru Rasul itu cengkat. Kemudian dari tempat tidur. Banyak kegiatan Rasul sebelum melaksanakan sholat, mulai dari tengah malam. Jadi mungkin sholatnya itu yang 11 rakaat kan bisa dibayangkan gitu oleh kita semua. Nah ini ketertiban Rasul melaksanakan sholat kalau kita mau contoh. Jadi nggak kebayang saya kalau melaksanakan sholat sampai segitu gitu. Itu mungkin kalkulasi ya. Kalau ada dimensi lain ya nggak tahu nih. Dimensi lain ya. Tenuhan nama Ya. Nusana semua. Siap. Ada lagi mau bertanya? Kang Yadi Badenaros? Apunten sim kuring teh.
Telat, jantan terang bahas topiknya naon itu teh. Eta. Dan emang sadayana alhamdulillah siasa tepang lah. Mangga lajengkeun abi ngabandungan heula. Mangga. Teh Tanti badan naros. Dong. Dokter Mati. Mana dok? Ini Pak Yayan, aku mau nanya ini. Ya. Pernah dengar bukan pernah dengar sih ya, masalah apa? Sholat witir. Kalau kita takut nggak sempat sholat tahajud, bisa sebelum tidur itu sholat witir 1 rakaat aja. Itu gimana tuh kayak gitu? Ya, terima kasih. Tuh ya. Jadi kemana-mana ya nggak apa-apa ya, materi. Jadi sholat witir itu sebenarnya sholat untuk mewitirkan seluruh sholat malam. Ya. Awalnya begini, Rasul itu mengatakan kalau kamu mau sholat malam, sholatlah 2 rakaat gitu ya. Kemudian kalau kamu khawatir datang waktu subuh, sempurnakan sholat kamu itu 1 rakaat. Nah ini menandakan bahwa paling sedikit sholat witir itu 1 rakaat. Nah ini 1 ya. Kemudian waktunya sholat witir itu memang bisa dilaksanakan antara waktu sholat isya sampai sholat subuh. Cuman masalahnya tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali. Kalau melaksanakan sholat witir 2 kali berarti menjadi genap. Nah, genap. Jadi sholat witir itu 1 kali saja. Kalau misalnya kita membiasakan melaksanakan sholat witir setelah sholat isya sebelum tidur, mau 1 rakaat, mau 3 rakaat, mau 5 rakaat ya, sampai 11 rakaat misalnya, gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Nanti kalau bangun lagi melaksanakan sholat tahajud, tapi jangan pakai witir lagi, sholat tahajudnya saja. Gitu. Jadi nggak ditutup witir lagi ya? Nggak ditutup witir lagi. Kalau mau dilaksanakan itu. Jadi itu pernah dipraktekkan oleh 2 sahabat Rasul. Pertama Abu Bakar senantiasa melaksanakan sholat witirnya itu sebelum tidur. Sebab Abu Bakar khawatir kalau setelah tidur dia ketiduran. Ya, tetapi kalau Umar bin Khattab orangnya kuat kan. Dia senantiasa punya image, punya keberanian bahwa dia akan yakin bangun sebelum subuh. Nah itu. Makanya dua-duanya ada contohnya. Itu ya, Dok ya. Ya, mangga nuhun, hatur nuhun. Ya, sama-sama. Mangga Teh Rina, benaros mah. Gimana deh, soalnya tadi lutlap. Kenapa sedih begitu malam minggu teh? Nggak jadi nongki ya, sama aja ini. Teh Reni. Nongki. Enggak bertanya, cuma ya ini aja. Senang gitu kalau lebih mendengar ini, nggak cuma ngobrol, tapi ini kan menambah wawasan agama kita. Gitu. Kesan, cuma ini berkesan. Gimana? Aku bingung banget caranya. Bisa ya lebih sering lagi kalau begini. Iya. Mungkin sebulan sekali dulu lah mungkin ya, biar kita konsisten dulu. Terima kasih banyak ya, Pak Haji Yayan. Kang Dunde, mangga, Kang Dunde. Ya, siap. Kang Dunde. Ya. Balik naros. Masalah sinyal ya teh, aduh, mau ngobrol sih. Terus masalah sinyal. Dia naruh sinyal mah. Aduh mah. Eta HP dari tadi terada minder soalnya kena zaman kecil gitu. Hari abdi bisa ngajina geus gede. Alhamdulillah. Berarti minggu depan udah bisa sharing ya? Ya. Minggu depan udah bisa sharing dong, Kang Haji Dunde. Nih, Kang Haji Dunde minggu depan lah. Nah, dites ngaji hiji-hiji, ulah. Sanes maksudnya. Kang Dunde, jadi gini. Tadi Kang Yayan, bagi yang baru gabung ya, di Kang Yayan juga melemparkan alternatif misalnya bulan depan pertemuannya yang nanti memberikan paparan bisa Kang Dr. Haji Yuyus atau Dr. Meti dari sisi kesehatan gitu kan. Nah barusan Kang Dunde kan sudah mengaji nih di usia-usia seperti ini, bisa juga mungkin membahas naon ke paparan mengaji. Ya. Kang Dunde kumaha?
Jadi Kang Tata gini, saya berikan masukan ya kalau bisa. Jadi kajiannya itu tidak hanya keagamaan saja kalau bisa, tapi ada kesehatan. Kita kan banyak dokter di sini. Kemudian teknologi ada kan beberapa yang latar belakang pendidikannya juga dari teknologi. Kita juga kan ingin tahu juga nih dari kesehatan. Kesehatan banyak sebenarnya masalah gitu yang ingin kita ketahui. Dokter Meti kan lebih mumpuni gitu kalau menyampaikan atau Dokter Yuyus. Ya, masalah gigi lansia nih. Nah, kemudian Teh Reni kan banyak pengalamannya juga gitu, bisa menyampaikan pengalamannya nanti pada suatu ketika gitu. Sesuai Kang Tata. Mendengar aja lah ya. Kang Yadi Kusmayadi juga bisa. Kusmayadi. Pendidikan. Kang Yadi bahasa Sundanya. Abdi mah Mustami we Mustami. Kang Tata. Ya, kumaha Kang tanya jeneng. Kamari kan anu kamari ngiringan mah kan apesnya anu dikasih waktu 3 menit. Karena teu engal. Sip, benar. Oke lah, enak. Orang mau putuskan dulu. Udah selesai belum bahasan Kang Haji Yayan nih supaya nggak bolak-balik lagi. Ya, siap. Kalau sudah oke, nanti balik Tina ke sesi bebas. Ya. Saya kira cukup aja Kang Tak, nanti untuk bulan depan aja mungkin. Oke. Sepakatin dulu bulan depan mau gimana. Nah, Kang Haji Yayan deh ngebahas Al-Falaknya atau Kang Haji Yus sama Haji Meti dulu dari sisi kesehatan atau ada yang lain? Yayan lagi aja. Oh ya udah. Pada pengen husnul khotimah ya Teh Meti. Cita-cita tadi kan harus ke cita-cita husnul khotimah. Ya udah. Jadi untuk sementara bulan depan Kang Yayan berarti ya. Ya. Surat Al-Falaq berarti ya. Ini yang penting husnul khotimah. Ya. Oke, ya kalau gitu nanti tinggal saya tentukan kita tentukan lagi tangganya. Nah, sekarang nanti saya infokan aja deh. Nah, sekarang acara bebas mangga. Tadi usul Teh Haji Nining, yang lain yang bulan kemarin sudah mengenalkan diri. Nah, sering berarti yang newcomer silakan dulu. Teh Iya baru, Kang Yadi Kusmayadi baru. Udah kemarin. Nah, Teh Haji Meti lah, mangga sebatas apalah gitu menyampaikan sesuatu sebagai tanda kekangenan di antara kita. Mangga Besa dulu mangga. Teh Iya. Teh Yayu belum. Ketos. Udah deh, ayo mah ya. Apa sih? Apaan tak? Nggak ngerti. Naon sih? Atas kan ini bulan kemarin yang hadir sudah mengungkapkan cerita-cerita pendek lah, betul bercerita gitu kan sebagai tanda perkenalan gitu. Kan udah kenal atuh tadi. Ya, yang ngobrol Naonnya bahasana. Bukan. Jadi kenalan baru, tak? Kenalan baru udah. Jadi gini lah, manfaatkan ada 3 menit untuk bercerita apapun lah. Kesan ataupun mau cerita apa terserah gitu. Mau bilang Kang Yadi dulu lah, silakan Kang Yadi kalau gitu. Jadi Supriyadi mana ya? Siap lah. Mulai dari sekarang di waktu tak? Ya sok. Udah saya pakai timers ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sono pisan tak kempal di tempatnya. Bahasa Sunda wae nya orang Tasiknya. Halo Kang Yan. Yap. Mohon sok bahasa Lanjut. Ya, pokoknya campuran. Sono jadi siap Kang Yus. Pokoknya mah sono nu kahiji sabaraha tahun ketepang ti zaman kemarin terakhir teh Rebi Paren kempalnya. 2017. Nah, itu eta mah ini resep pisan mudah-mudahan aya deui sesi 2-na. Jadi di nyata orang di mono nya harita. Jadi kempal yang ngumpulin tapi aya manfaatnya insyaallah kapayuna orang biasa kempal deui. Tah naonnya nostalgia zaman baheula. Orang teh nyebatkeun nami-nami Yuyus Tata gitu Meti misalnya gitu. Aduh resep asal zaman baheula deui. Ayeuna
Ayeuna aya kempelan sapertos kieu kajian ti Kang Haji Yayan, aduh saya pisah mudah-mudahan biasa diteraskeun. Kitu naon deui atuh tak? Ayeuna simkuring Sampai 1 menit. So, 1 menit. Putra sabaraha Oh hiji? iya. Abdi ayeuna Parompok di Bandung, di Cipadung. Caket Kang Tata, caket Tata, tapi Tata ge joledar tarana ngalongos kan. Sombong bang. Ya nanti bisa dicari ya. Pun bojo hiji, Cari. bati tilu, Habis. bati tilu, numpang agungna, nembe lulus kamari teh. Dua anak, menuju milarian gawe, Grand Damo, di jurusan musik. Nah, Lulusan mana? Lulusan Unpas, Pasundan, jurusan seni musik. Jadi resep ngaben, resep ya gitu ya ngamen. Nah, Ini ya. ayeuna teh menuju milarian di musik, Met. Anu kadua istri, hiji lalaki, anu kadua istri, nembe tingkat hiji bade ka tingkat 2 di EPO KUPI. Olahraga eta mah resepna. Di UPI Bandung. Muka tilu? Pamegat lalaki kelas 2 SMP. Eta resepna karena karate, olahraga di wae gitu. Para bapakna mah sieunan karena karate teh. Udah nawen gitu yus. Garagahnya. Gitulah. Kun nu naruskeunana barudak. Urang mah tinggal ngabimbing da gitu. Ayeuna simkuring kuli ngasuh barudak. Kan Pak Guru. Mohon Ari Yuyus mah sareng Meti dokter, aya mah di sekolah dokter. Pak Guru. SD sekolah dokter. Iya saja Meti kan dokter. Aya kuring mah bisa dosenan. Dosen dokter SD sekolah dokter. Ngan mahasiswana barudak. Makanya simkuring mah awet kolot sareng sami sareng yayu juga nanti ngasuh barudak. Kan ulah SCD. Seur pidameleun SPD nah. Ya, Mat ya. Aduh, gitunya. Anu bade naros? Naon deui anu bade naros mangga ada bade ditarosan entong ya. Ulah. Reni mah ditarosan gitu. Bukunya lanjut, Kang Yadi. Ya. Sok ngarang buku kan ya lanjut ya, masih terus suka ini ya nulis buku ya. Eta Lihat di mah Instagram. betul. Tambah kesel ya. Tambah kesel, iseng-iseng kabung. Tah kebetulan gaduh alo penulis CKB teh namanya Talislis ajak mang atuh mun aya nulis buku. Nah, kebetulan di Tasik aya KPPJ Jabar, kelompok penulis Jawa Barat. Dimasukkan ke grup, diajak nulis, gabung-gabung gitu kan. Bahasa Sunda itu teh? Aya bahasa bukunya? Indonesia, aya bahasa Sunda. Jadi yang pertama mah antologi puisi bahasa Indonesia. Kemarin diajarkan puisi Sonian Tasik sama Soni Parid. Suruh diajarin puisi loh kita. Soni Parid Maulana kan sastrawan Tasik. Nah, ikut gabung bikin Sonian Religius Tasik. Jadi itu puisi Sonian gabung sareng sastrawan Tasik. Kemarin yang ngajak deui Charmis Carita Misteri, woi sieun tak. Nah, anu jago ngarang mah baheula Tata jadi Kang Yadi gini kan bikin bukunya. Gitu. Kan guruna Yadi saya. Belakang layar dulu ya. Jadi aplikasinya ku Tata. Dipendam Tata mah diobrolkeun gitu. Jadi diarajar nulis ya. Diarajar nulis ya oke iya. Ya ente. Pengarang oke. Jadi ngarang, jadi ayo bikin buku. Buku ya? Ayo bikin buku, tadi kumpulkan, dicetak gitu Pak. Ayo nagen doakeun abi teh gaduh tantangan. Agustus harus selesai 1 buah buku, ikuti para samnia susastra. Abi can beres wae bikin antologi carpon tak. Jadi ngarang carita pondok carita pondok. Orang doakeun mun sing lancarnya. Amin. Ari tukang ngarang mah tukang ngabohong ngadongeng ya. Ngarang ya. Ngarang. Tapi teu sawios, ngabohongan.
Sabios ngarang ngan ulah teh ngorong bahaya. Ada pengarang mah jago ngarang we ayo. Ayo nama Kenny. Mana aya guru Jenny itu partner MC itu mana ya? Ya. Ayo Jenny mah. Yang sepeda lagi mancing dong. Ya, lagi mancing keributan malam. Kayak Mana anak. lanjangkeun. Ya, Teh Iya. Aya pengarang juga nih, Teh Iya. Teh Iya kan pengarang betul. Ya, Teh Iya tuh ngarang, mana dia? Teh Iya. Mangga sok. Nyumput deui. Nyumput deui. Ayo. Di unmute. Mana buat dia namanya jalan-jalan dah. Aya. Jelek sama meureuna jeung abdi etana. Nona, sinyana. Kelak minta. Atuh Teh Rina mah. Teh Rina heula mangga. Ngeser sinyalna geura. Ya, Teh Rina. Cerita apa? Udah pada tahu lagi happy ya. Anaknya lulus cerita ya. Oh, nah anaknya lulus mana? Terima kuliah ya? Keempat. Alhamdulillah. Selamat ya. Jurusan apa? Nak? Terus sinyarawan. Jurusan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak bisa bahasa Sunda nah bagusnya jika Kang Haji Adi Emang ke Indonesia tiba heula kita teu bisa Sudah tahu loh dari kemarin apa lagi lah. Cirebon. Wong Cirebon. 25 tahun loh di Cirebon. Udah tahu kan nama kurina. Saha. Aku namanya Nak. Tadi teh apa sih menurutan Kang Yadi we-nya punya anak? Ya niron biasa gini niron lah teu naon niron kan. Wah, biasa niron biasa. Kan, apa hiji yang paling gede perempuan udah di Jakarta udah kerja lulusan UPI. Yang kedua kemarin baru keluar SMA. Alhamdulillah kemarin diterima di Unpad Fakultas Hukum. Woi, luar biasa hebat. Calon advokat Rezekinya. Ya. Suami sekarang ada 1. Eta gigireun tinggal itu nya. Tingalikeun itu. Tingalikeun. Tadi mah aya di dinya da. Aya tuh. Iya. Apa ini oge nya di gedengan ya? Ada. Assalamualaikum. Cerita Abdi ya. Apa ada temennya ditemani Allah. Tenang Ren. Cerita galau Ren. Sama. Udah lanjut. Tidak ada yang istimewa Rina mah. Begini-begini saja. Wah, justru biasa orang begini yang sangat istimewa biasanya. Udah nggak ada istimewa. Udah gitu aja lah paling. Gitu aja sementara mah. Sok mending nyanyi Rina. Jatinangor gitu. Sahanu Jatinangor ada. Kang Tata masih di Unpad nggak? Masih ke Unpad nggak? Kenapa nanya Jatinangor? Unpad di Jatinangor. Besar kemungkinan semester depan Unpad masih offline. Masih daring. Itu perlu masih daring. Untuk informasi masalah itu gitu maksudnya. Iya. Masih daring. Jadi instruksi untuk daftar segala itu masih di online kok. Jadi kos-kosan masih banyak yang nganggur. Kalau ada yang mau beli kosan juga banyak yang dijual. Mungkin nanti minta sedikit info dari Kang Tata ya masalah itu. Daftar, oke. Instruksi di itu aja di pengumuman online di itu Unpad ada. Nanti saya tanya nih ya. Ya paling gitu. Ya, apalagi sih nanya aja deh Rina mah mending ditanya daripada harus cerita. Gak ada yang istimewa. Nyanyi, Rina mah nyanyi. Iya, Rina mah nyanyi dari dulu juga. Serius kan aku sarang amangna, nak. Iya, jangan amang. Amang makan untuk peningkatan imun dan tetap untuk bahagia gitu ya. Iya. Karena memang yang pertama harus bahagia dulu. Nah, betul. Kita harus bahagia. Oh iya, bakso mengganggu kesehatan enggak? Punten aya Pak Dokter, ada Bu Dokter di sini. Menambah imun. Sapu. Bakso mana dulu? Karena bahagia.
Ya paling Mau jawab dokternya resep baso soal. Oke, mengatur. Teh Haji ya, tergantung jenis basonya. Ya, ini bahaya nih kalau udah nggak tergantung begini. Oke, Teh Haji ya, biasa monitor. Ya, mangga. Mangga Teh Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puntennya, abdi milarian sinyal. Dulu. Awal. Dari mana itu sinyal? Kapan dipengkernya sinyal. Pengen jalan-jalan wae Bu Haji. Mohon punggung milarian sinyal. Naonnya nu carioskeun da buku. Tidak ada yang istimewa. Oh iya, buku. Oh, banyak yang istimewa ketang Bu Haji. Alhamdulillah tos. Cuma kalau Kang Haji Yadi polisi ya. Kalau abdi mah coret-coret mengisahkan masa lalu yang lupa. Alhamdulillah. Saya. Enak terus badeka 5 buku. Wah, Hebat. Kayak ini hiji. Wes. Gaduh eta mah. Hari ini gaduhnya yang kedua. Aduh, abi tacan gaduh. Iya, aduh abi pagi. Beli. Anu kaopat. Meseran di mana itu Bu Haji? Anu kaopat bade dicetak. Anu kalima teu acan dicetak namanya bade ke Juli panginten. Anu kalima Juli Selasena. Anu kaopat tiasa tayang awal Juli, anu kalima pertengahan Juli panginten, akhir Juli. Oke, upami bade meser sapaket 5 kumaha carana? Di mana ngagaleuna? Aduh ara risih. Ulah kitu. Mungkin. Anu kaopat ya atunya promosinya. Anu kaopat mah judulna teh Allah memberi lebih dari yang kita minta kalau nggak salah. Nah itu kita penulis antologi semuanya ada berapa ya, kurang lebih 100 kurang lah. Itu kita bikin donasi untuk ini Palestina. Itu aja paling Kang Tata kalau mau bantu promosi. Jadi keuntungannya 100% didonasikan untuk Palestina gitu oleh kita kan gabung ya antologi sama Mas Rifai yang dari Lamongan, yang dari mana yang keuntungannya buku yang keempat dan terbit itu didonasikan untuk Palestina. Jadi meskipun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita pengen kata alhamdulillah seneng. Ya buku kahiji, kedua, ketiga juga sama antologi atau gimana? Iya, masih antologi Kang Tata. Saya belum siap solo karena memang waktunya kan di ini ya dituntut misalnya harus sebulan selesai, terus ada juga harus 2 bulan selesai. Sementara waktunya saya belum konsen nulis full. Ya mudah-mudahan lah pidu anak kapayuna tiasa solo gitu. Amin. Selamat Bu Haji. Saya Bu Haji. Abi ge gaduh ya hiji ya. Kumaha? Tapi hoyong aya diskon saya. Oh, gampil. Gak usah minta diskon, sekalian aja bagi. Biasa diatur. Ya tuh kita mah izin atuh. Biasa. Naon Kang Tata judulnya eta? Naon Kang Tata? Iya mah buku ngobrolkeun batur sakelas. Rajin Kang Tata namanya. Gosip eta mah. Antologi artinya naon sih ya? Antologi hartosna naon? Antologi itu nulis bareng-bareng Bu Dokter. Nulis bareng-bareng dalam satu buku, banyak penulisnya, banyak ceritanya. Gabung. Ya gabung. Per Jadi kita judul. bisa ngukur ya, bisa ngukur gitu ke tulisan kita tuh di mana, di atas yang lain atau masih di bawah gitu. Tapi untungnya antologi itu dalam bahasa Indonesia baheulanya antologi adalah
adalah guru bahasa Indonesia orang salah sih dulu. Bu Aisyah. Bu Iha. Bu Iha. Suriana. Bu Aisyah. Rina pasti tak apa. Coba tanya ke Rina. apa? Pasti mau apa lu? Guru bahasa Indonesia orang Bu Aisyah. Bu Aisyah mana ya? Langsung kipasan, kipas. Bu Iha, kalau saya Bu Iha. Ya. Sekarang jadi tetangga dekat Kang Tata. Ya. Bapaknya Dodi Rahmat kan? Tetangga dekat. Kayak Ken Eta mah hiji 8 bener. Bapakna Kang Dadan, Kang Tak, Suriana. Teka aja, Pak Suraya. Namanya Pak Odo we. Suraya. Odo. Odo matematik. Lain hilap deui. Favorit Pak Odo mah. Guru bahasa Indonesia mah Bu Iya, Pak Suraya. Ya. Bapaknya Dodi mah Pak Odo. Bapaknya Dodi. Kurnia, siapa? Bapaknya Dodi ngajar Dodi itu Dodi Rahmat. Dodi Rahmat. Dodi Rahmat. Bukan Pak Kurnia mah. Dodi Rahmat. Sura. Pes Pak. Hah? Lupa pes Pak. Pak Jaja sama Sofi. Oh, Sofinya. Jaja mah guru Guru agama. Sebelum guru agama itu mah. Sok Ya, panggil Kang Tata. Paling mudah-mudahan Kak Yuna sing sering. Aneh Abi. Ya, kemah. Ya. Aneh ya, Maneng guru biologi ya? Biologi. Eta teh Abi loh. Bukan Reni. Udah ada ya? Bayangan. Kapungkur atau wartas wartas. Ini nate eta taksonomi. Ya, resep itu. PTM. Ya, family yang dulu ya. Family itu apa tuh? Genus ya. Genus, spesies. Yes. Subgenus. Ordo. Kang Tata istri nate kan Bu Emi. Mohon, Guru bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia SMP 3. Anak kukut nate Heni. Bah, Apa anak kukut? Iya ya, betul ya Teh Reni ya. Mohon. Karena sok udag-udag bola teh. Oh. Udag-udag Reni maksudnya. Udah gaut. Udah Kang Tata. Oke, ya udah. Ya, gaduh hutang. Teh Haji ada mau buku, Teh Haji. Ada mau buku Agustus Teh Haji. Saha? Iya. Oh, Teh iya. Iya, paling Kang Tata gitu. Sip ya. Abdi dibanding ada mau buku ah. Kalau mau bantu, ada yang dananya khusus dialokasikan untuk Palestina, itu buku yang keempat. Sudah siap dicetak sih, kalau mau pesen pre-order biasa. Okay. Mirah dah, hargana mung 80. Mohon. Kayak orang ya kan bantuin iya kan. Boleh. Apa? Nah, itu paling itu keuntungannya untuk semua penulis juga didonasikan ke Palestina sama pengarang intinya sama Mas Rifai. Itu ya, paling itu aja minta bantuan. Mudah-mudahan tenaganya, pikirannya bisa nyampe ke Palestina meskipun kecil. Mudah-mudahan. Amin. Cukup jadi manusia katanya ya. Cukup jadi manusia untuk bisa merasakan apa yang dialami Palestina. Tidak harus jadi orang Islam juga. Cukup merasakan jadi manusia saja. Itu Panginten Kang Tata di Abdimah tidak ada yang istimewa. Biasa-biasa aja. Saya bahagia dengan teman-teman yang baik semua. Teh Meti jantan Idul Adha ke atas sih? Insya Allah. Mangga aya sok nyaros atuh bercerita. Sok dijadwalin. Kan Teh Meti Putra, Islami kabarna. Udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat ya. Saat ini anak saya 4. Saat paling besar 25 tahun udah kerja. Alhamdulillah. Yang cowok ya, laki. Yang kedua perempuan, lagi lanjut dari D3 UI, lagi lanjut ke S1, masih kuliah 24 tahun sekarang. Yang ketiga laki-laki masih di Semarang, ambil S1 Elektro Undip. Yang keempat masih SMA kelas 1 mau naik kelas 2. Itu. Alhamdulillah. Saat ini apa sih ya, nggak ada yang harus di wawar-wawar ya bahasanya ya. Wawar-wawar seiman baheula. Di wawar-wawar. Masih
seperti biasa kegiatan sehari-hari praktek pagi, praktek swasta ya, saya bukan PNS, bukan di rumah sakit. Pagi sampai jam 12. Terus sore lanjut jam 5 sampai jam setengah 9. Jadi kalau hari biasa ada Zoom gini, ya mohon maaf saya nggak bisa hadir karena ya itu praktek. Tapi kalau Sabtu sama Minggu insya Allah bisa. Alhamdulillah. Terus sehari-hari itu aja lah, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang luar biasa, biasa aja. Spesialis non, Matt? Spesialis dokter umum Kang Yadi, masih dokter umum. Ibu rumah tangga aja, ibu rumah tangga itu beneran jadi dokter gitu aja lah Abi mah. Jadi pulang jam 12, pulang istirahat, nanti sore anak-anak bilangnya main tempat praktek gitu. Nah cuman mungkin ada pesan sedikit ya buat teman-teman ini karena terkait sama COVID yang lagi rame dan nggak selesai-selesai. Jadi sekarang itu sedikit saya share dikit pengalaman di tempat praktek itu nggak kayak kemarin lagi ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya ada batuk, pilek atau lain-lain. Jadi sekarang meriang-meriang juga kalau nggak sembuh pakai antibiotik itu antigen biasanya positif gitu. Jadi nggak ada obat yang pasti, nggak ada vaksin juga belum tentu benar karena semua masih uji coba. Pesan saya mah cuma satu aja deh, sekarang mah prokes aja, jaga 5M. Beneran nggak, itu aja yang paling efektif itu 5M bener. Jadi bukan obat, bukan apa, prokes aja dijaga. Karena emang semuanya masih tanda tanya. Saya pun dulu nggak belajar tentang COVID, jadi kita tuh belajar baru-baru awam ya, dokter ahli, dokter ahli pun masih belajar dari bukan pengalaman, dari pasien sendiri. Gejalanya berkembang semuanya. Beda kemarin yang ada batuk pilek, kemudian setelahnya anosmia, sekarang nggak ada lagi yang kayak gitu. Meriang-meriang biasa aja yang manja nggak sembuh-sembuh bisa akhirnya COVID. Emang lebih ringan sih gejalanya dibanding yang dulu-dulu. Itu pesan saya itu aja sih. Jadi melihat fenomena sekarang itu ya mengarahnya akhirnya kesimpulannya menurut saya pribadi, ini pribadi ya saya, tapi banyak disetujui juga oleh rekan-rekan tukang sejawat dan ahli-ahli 5M akhirnya sebenarnya. Pesannya itu aja, tolong sampaikan ke yang lain, keluarga dekat atau teman, 5M yang paling masuk akal saat ini. Jadi kalau ada dengar hoax tentang vaksin begini-begini, ya mungkin divaksin juga bisa kena lagi. Yang udah kena COVID nggak divaksin bisa lagi. Kadang-kadang saya bingung ya, kok saya hidup di zaman sekarang gitu, zaman yang apa ya, ada COVID begini yang sama sekali di luar dugaan, sama sekali nggak ada di teori yang kita dapatkan selama sekolah. Jadi ini benar-benar yang perlu kita, ya benar tadi lagi kembali ke iman, imun, bahagia ya, itu aja. Jadi repeh tuh Atau kapan? Jadi kadang-kadang sedih, kadang-kadang apa ya? Kok bisa ya? Kayak ada yang bilang konspirasi atau apa? Walau alam lah, nggak tahu. Cuma yang kita hadapi sehari-hari seperti ini, kenyataannya seperti ini, gitu. Kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa protes atau gimana, apakah entah ini konspirasi atau kekuatan atau gimana, kenyataannya ada gitu kan. Jadi ya saya mau pesan kita di 5M ya, itu aja dari saya mah. Semoga semuanya sehat-sehat, bisa menjaga, alhamdulillah ya masih bisa silaturahmi dalam kondisi sehat. Insyaallah, alhamdulillah. Semua teman kondisi sehat, sejahtera, bahagia. Ya udah, muntangka Gusti Allah aja. Amin. Ya, itu aja Pak Tata dari saya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Teh Meti. Boleh bertanya nggak dok? Boleh, tapi kalau nggak bisa saya mencoba. Ini terkait dengan vaksin ya. Jadi yang mantan Menteri Kesehatan itu kan sekarang membuat vaksin Nusantara. Ya Nusantara ya. Dan itu katanya lebih aman gitu ya, karena dibuat dari darah kita sendiri. Itu seperti apa tuh dok sebenarnya gitu? Terus terang kalau untuk vaksin Nusantara saya belum
mempelajari ya. Tapi dari karena banyak sekarang vaksin merah putih juga udah mau selesai di Bandung, Depok ya, dari apa tuh Bio Farma. Eijkman ya. Bio Farma, vaksin merah putih. Vaksin Nusantara tuh terobosan baru tuh, cuman teorinya secara apa, teorinya bagaimana, saya belum bisa detail menjelaskan. Nanti saya cari tahu deh apa namanya. Cuman ya semuanya juga itu uji coba, semuanya uji coba ya. Jadi belum ada yang bisa kayak vaksin dulu kita apa tuh apa tetanus atau vaksin zaman dahulu apa sih difteri ya, pertusis kayak gitu, itu udah uji cobanya itu 5 sampai 15 tahun loh kalau bikin vaksin. Sekarang kumannya baru berapa bulan tiba-tiba vaksinnya udah udah keluar ya. Saya nggak menyalahkan siapa, kita tidak. Cuman ya emang kenyataan semua masih uji coba. Kita masih meraba-raba dengan gerakan vaksinnya seperti apa, mutasinya seperti apapun masih meraba-raba semuanya. Boro-boro awam, boro-boro dokter ahli pun semuanya belajar. Belajarnya itu dari gejala yang timbul. Jadi pasien datang gejala ini teliti oh iya, obat ini cukup oh iya, gitu aja. Obatnya pun nggak ada yang terkait kembali kepada vaksin. Kalau untuk vaksin Nusantara belum ada kasus yang seperti vaksin Sinovac atau Astra sekarang ya. Kalau Astra sama Sinovac ada yang udah vaksin 2 kali, nah kena COVID lagi. Gitu. Kalau dokter sendiri udah divaksin belum? Udah, dengan dipaksa sama kampus. Oh iya. Saya nggak mau, saya pikir aduh nggak. Tapi sekarang bilang efikasinya sangat belum terbukti, tapi karena dikejar terus sama pihak puskesmas, ayo dok tolong, yang kok dokter nyuruh vaksin, dokter sendiri belum, akhirnya saya vaksin dengan terpaksa, saya meriang 2 hari, ya akhirnya divaksin lah. Saya mau 5 hari meriangnya. Kenapa? Ada yang ya 5 hari yang kedua tuh meriangnya. Ya emang begitu. Ada beberapa pasien udah vaksin selesai 2 kali divaksin positif COVID. Itu ada beberapa kasus lumayan banyak juga. Alhamdulillah divaksin meriang. Pernah positif, Mat? Terus dibilang kalau udah divaksin nanti kalaupun kena COVID nggak bakalan gejalanya nggak seheboh kalau belum divaksin. Nggak, ada juga yang lebih parah dari sebelum dia divaksin gejalanya. Jadi semuanya serba belum pasti. Tapi kalau mau vaksin boleh aja, nggak apa-apa, ngaramekeun. Ngaramekeun. Nggak apa-apa, nggak usah takut, insya Allah kalau sehat, tensi bagus, gula bagus. Oh harus ini ya, harus sehat dulu baru bisa divaksin misalnya. Ya, kalau divaksin harus dalam kondisi sehat. Kemarin saya jadi betul-betul vaksin itu diperbantukan ya sama puskesmas dari kecamatan itu berapa sampai gagal 4 kali bolak-balik gagal terus karena tensinya tinggi terus, jadi harus diterapi, harus dikonsul dulu ke spesialis itu jantung. Dokter, efektivitasnya itu berapa persen antara yang divaksin gitu ya sama yang enggak gitu? Belum ada data pasti. Belum ada angka persentasenya, efektivitasnya. Ya. Belum jelas. Jangankan sampai sana, jumlah yang kena COVID pun belum pasti. Jadi sekarang memang semakin banyak ya. Abdi tos tamat 2 kali, Dok. Alhamdulillah. Vaksin. Jadi gejala. Itu ya. Sehat. Tamih kasepnya atau yang lain nama? Tamih Tamih anomnya, Kang Yadi. Tamih herang. Tapi saya bahagia malam ini. Saya petata. Kang Yadi eta rambut asli eta hidung wae nya Kang Yadi. Abdi tos kana tangkal jamu. Tapi hidung hidung bodas. Haji tuh hidung hebat. Haji, pami rambut bodas mah teu sawios. Abdi ieu tos bodas lu. Bagus karena hidung. Kumaha? Oh ya. Nah rambut mah bodas teu sawios, eta anak kumis sok bodas, abdi teh sok disangki pahili jeung Mak dokter Meti ada deh, anu bade didugikeun. Oh, itu ada. Tapi saya
Mau tanya-tanya boleh kapan-kapan pertemuan selanjutnya ya. Ya. Kalau mau tanya tentang apa aja lah. Tapi kelihatannya malam ini Teh Meti bahagia ketika ngobrol didengerin oleh semua. Kayaknya waktu SMA nggak pernah didengerin ya. Apa? Takjub, baru takjub malam ini kayaknya. Lama amang wae. Ya sip. Kan biasa sarang pasien. Nah. Oke. Sadi yang belum? Kela ya. Kayak Kang Unge? Teh Yayu belum? Atos dari protes. Aku mah ngupingkeun. Yus si atas. Jadi beta salah. Kang Unge? No. Ya, tapi tadi kayak di jalan tadi Unge mah. Iya. Nah, gitu. Ada lagi yang mau menyampaikan satu. Ini mau menjelang 21.30, berarti alhamdulillah sudah 2 jam nggak kerasa. Tapi saya sarankan jangan dipuaskan terus malam inilah. Nanti biar ada kita kekangenan nanti lagi. Ya. Tapi Kang Yuyus, mangga Kang Yuyus beli badai dia. Kang Yuyus. Kamu kemarin teh jadi tuh. Jadi. Sahawen udah datang? Hah? Yang datang terakhir. Oh, yang ke Cilacap. Jadi ini. Kang Yayan ya jadi, Kang Haji jadi. Jadi Kang Haji. Saya kesiangan nggak ditinggalin sama Haji Nening. Yus, sudah praktek Yus? Glenn? Sudah praktek? Praktek. Saya cuma libur sebulan aja sih dulu waktu pertama pandemi. Sekarang udah ini ya, udah bisa ya buka mulut bisa ya buka mulut pasien ya? Sebetulnya mah ya masih kalau dari PDGI pusat sih nggak boleh, belum boleh sebetulnya. Cuma ya tetap aja deh. Ya yang kadang nggak bisa berhenti atau gimana, atau kalau berhenti ya benar. Susah lah. Ya akhirnya ya. Pakai itu kan, pakai apa alat itu kan? Alatnya apa tuh? Aku nyedot itu ya? Aku pakai pakai suction yang. Pakai suction. Pakai suction yang baru-baru itulah pokoknya dilengkapi kayak gitu aja. Cuma itulah yang ya 5M itu kan ya pastilah ya. Cuma kalau dokter gigi kan memang pasti bikin aerosol ya. Iya. Itu pokoknya kita mah pastilah orang kita deket-deket aja nggak boleh. Kalau kita mah pasiennya manga kayak gitu kan, itu udah pastilah. Apalagi kalau ngobrol-ngobrol. Iya, rasa pasti ada. Kira aku ninggalin nanti tidak sampai terjauhnya. Saya sampai sekarang periksa pasien nggak pernah buka mulut. Nah, iya teman-teman THT juga kan kalau periksa hidung kan di sekarang pada nggak mau mereka itu periksa Emang hidung, belum nggak mau. Tapi Yus hebat Yus, berani. Ya itu jadi apa ya? Akhirnya mah ya itulah saya mau akhirnya ya mudah-mudahan sih daya tahan tubuhnya bagus ya sama kalau sama jaga yang 5M itu palingnya 5M itu. Sama terakhir mah doa lah. Betul. Kang Haji tadi itu loh. Insya Allah lah. Habis apalagi ya tuh gimana lagi? Ajengan Cicurug mah. Tetangga ajengan ate mah wah pasti didoakeun atuh. Tetangga ya. Tapi seger Yus, seger Yus. Seger alhamdulillah. Tapi ini sih saya ada sebetulnya gini ya. Saya tuh kan dulu sebelum pandemi itu ya, kan gampang sekali kena flu gitu ya. Tapi ini malah masa pandemi itu alhamdulillah bukan minta ya. Alhamdulillah saya tuh kok selama pandemi ini ya sehat alhamdulillah, nggak flu jarang kayak gitu. Karena mungkin itu saya yang prokesnya itu ya, terus saya jaga, pokoknya saya yang kerumunan itu ya sama pasien itu aja. Ya artinya saya ketemu orang itu sama pasien itu aja gitu. Jadi kalau ini ya jarang saya keluar jarang. Paling di kamar berkerumunnya ya. Nah paling itu mah lain berkerumun deh itu mah. Namanya ini menjadi juga orang Jawa logatnya ya. Apalagi 20 tahun di Jawa atau Pantesan ya benar. Memang orang begitu. Saya 2 tahun di Malaysia ke logat lumayan Kak. Iya, kapengaruh dulu. Di Malaysianya. 3 orang Filipina. Cilacap seberapa tahun? 20 tahun, 21.
kan tahun 2000 Kapungkur teh kan ceritanya saya waktu lulus dulu itu kan di Lampung dulu, pertama banget kan ke Lampung. Sudah PTT waktu itu 2 tahun. Udah itu habis PTT kan nikah, istri kan di Cilacap. Jadi saya ikut istri gitu loh. Ikut istri ke Cilacap. Kebetulan dapat PNS di Cilacap tahun 2005. 2005 terus 2009 saya ambil sekolah lagi di UGM. Terus masuk ke rumah sakit umumnya 2014 apa ya? 2014 sampai sekarang. Jadi ya jumlahnya 21 tahun lah di Alhamdulillah. Cilacap. Spesialis apa? Saya ambil kalau kedokteran gigi itu kan ada orto, ada prosto. Kalau saya ambil prosto. Prostodonsi. Kalau prostodonsi itu prostodonsi itu arahnya ke prostetik. Prostetik, maksilofasial sama gigi dan maksilofasial lah. Ada konservasi juga? Kalau konservasi itu kan arahnya ke mempertahankan gigi ya. Perawatan saluran akar kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gigi itu sebisa mungkin dipertahankan kayak gitu. Kalau saya mah kan rehabilitasi setelah gigi itu tidak bisa dipertahankan setelah dicabut gitu kan gitu. Implan ya. Implan kayak gitu. Ya cuma ya kalau dokter gigi umum juga kan belajar itu ya, cuma kalau saya kan mungkin ditambah kayak implan lagi apa lagi nambah lagi yang lebih ini. Gitu. Mengatasa nomor yang sih, Mak, Neng Sriani mah. Mana Neng Sriani HP-na? Ribut. Aduh, ribut. Ribut. Kayak orang iyalah, orang tarik heula ti luhur dah. Sudah di sauran. Iya, di pasir ya, di pasir layang. Mas Adi, caji bade mangga. Kang Uga masih ieu nya. Ya udah berarti tos 2129 pamit aya di anu saya di anu bade ngadugikeun sesuatu. Penginten Kang malam ini mah kita cukupkan segini saja. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa ketemu lagi. Alhamdulillah pertemuan ini tambah banyak gitu ya. Insya Allah lah tambah manfaat ilmunya. Insya Allah. Sesuai dengan kesepakatan kita bulan depan akan tetap mengkaji dulu surat ya Al-Quran yaitu Al-Falaq. Mudah-mudahan setelah itu kita sudah terbiasa, tapi alhamdulillah dengan obrolan ringan aja kan kita sudah mulai sharing lah ya, Meti sharing, Kang Yuyus sharing, Kang Yadi Teh Iya sharing ya. Mungkin nanti ke depan ada giliran yang lain dan mudah-mudahan tambah banyak gitu ya yang berpeserta. Sekali lagi tadi doanya sudah oleh Kang Haji Yayan, yang jelas tetap kita perhatikan ataupun jaga kesehatan kita, prokes terus supaya kita tetap sehat. Memang tetap harus bermula dari diri kita sendiri, nggak bisa mengandalkan orang lain. Itu saja mungkin, kalau tidak ada apa yang disampaikan, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa majelis. Mudah-mudahan semua yang kita dapatkan adalah menjadi manfaat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga wilujeng istirahat sadaya nanya. Ya, izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ketua.